Hati-hati sama cewek Jepang yang aneh. Jadi hari ini aku mau cerita tentang kejadian yang dialami Kohaiku sendiri. Jadi Kohaiku ini zaman-zaman waktu aku pemagang atau Kensuse. Nah, kemarin kami ketemu, ketepatan pada akhir tahun inilah ya, ketemu jadi ada sedikit acara makan dan minum alkohol. Nah, waktu itu kami bercerita masih bagus aja, sama cerita kumpul-kumpul semua. Setelahnya udah mulai subuh nih, sekitar jam 2 atau jam 3 subuhan. Mulai nih omongan udah mulai agak ngelantur sedikit, semakin karena mungkin terbawa suasana kan gitu. Tapi dia tuh masih sadar karena ngomong yang lain juga masih oke aja, nyambung. Jadi aku rasa ini dia sadar ngomongnya. Jadi Kohaiku ini kita buat inisialnya si B yang menceritakan sama aku. Kalau dia pernah diajak si X, Kohaiku juga. Tetapi si X ini punya cewek pada saat itu orang Jepang. Udah, jadi si B ini menceritakan sama aku, tapi aku nggak ketemu sama si X-nya. Intinya dia bilang kalau dia pernah diajak si X, Kohaiku juga, yang mempunyai pacar orang Jepang, kalau mereka diajak untuk main bertiga di apartemennya Kohaiku si X ini. Aku sontak pada saat itu agak gimana ya, karena waktu dia ceritakan itu tiba-tiba, karena aku kenal Kohaiku yang dua ini. Walaupun pada saat itu aku ketemu sama si B ini doang, tapi aku kenal dua-dua ini, kenal baik juga. Walaupun nggak akrab-akrab kali, tapi aku kenal karakternya gitu. Jadi waktu dia menceritakan itu, aku spontan, langsung gila gitu ngerasa, kok ada cerita kayak gini gitu. Jadi ceritanya tuh gini, ceweknya si X itu orang Jepang, minta sama si X ini kalau dia bosan mungkin atau gimana, dia minta kalau boleh ada tambahan satu orang lagi laki-laki. Nah, Kohaiku si X ini mengiyakan pula permintaan itu. Dan dicarinya lah teman yang cocok sama dia, yang cocok diajak. Nggak tahu kenapa, diajaknya Kohaiku yang si B ini untuk main bersama bertiga. Bayangin bertiga. Dan si B ini, Kohaiku ini ya, diakannya juga, karena kan sesuatu yang enak katanya. Dia bilang sendiri ya, itu enak. Jadi ya mau aja lah kata gitu. Nah, di sini aku mau ceritakan kayak gini, karena memang ini kejadiannya tolol gitu, tolol dan membangunkan karena aku kenal dua orang Kohaiku ini gitu. Jadi intinya gini teman-teman, aku mencerita ini sebagai apa aja, jangan ya terserah sih kalian mau nganggapnya itu ceritanya ini aneh atau gimana atau nggak beres ya terserah. Cuman aku mau ngedukasi aja kalau kasus Seikuhara itu bisa aja terjadi. Bahkan kita negur anak-anak aja, negur ya anak-anak yang di jalan atau gimana, itu bisa jadi dilaporin ke polisi. Tetapi kalau kita ketemu sama cewek yang tepat, bahkan hal kayak gitu pun bisa terjadi gitu. Jadi buat kalian boleh berpikir Jepang itu bebas, tapi jangan lupa garis bawahi, Jepang itu punya aturan yang ketat. Apapun bisa terjadi di sini. Hanya sekedar ngomongi orang atau menyapa orang yang kita tidak kenal, itu bisa kita dilapor ke polisi gitu. Tapi sebaliknya, ketika kita menemukan orang yang tepat, hal yang gila sekalipun bisa terjadi. Memang ini bisa aja ada di tempat lain, hal kayak gini kan bisa aja main berempat lah, berlima lah, bisa aja terjadi memang kan. Tapi bayangin aja gitu, ada di sekeliling kita dan itu bisa terjadi nantinya. Jadi buat kalian, hati-hati, tetap baca situasi. Ya dosa kalian terserah. Kalau kalian rasa itu bisa kalian jalankan ya silahkan. Kalau aku sih tidak merekomendasikan hal seperti itu, karena di samping itu dosa juga berbahaya dengan penyakit. Walaupun kalian pakai pengaman sekalipun ya, tapi namanya penyakit ya kita nggak tahu dari mana aja bisa terjadi kan gitu. Oke, geng, semoga kali ini ceritanya bisa diambil yang baiknya aja. Oke?